Mungkin kita berbicara dengan bangga tentang kemenangan-kemenangan kita. Tapi kebanggaan itu bukan kesombongan. Kebanggaan bukan kesewenang-wenangan. Karena tidak ada darah, tidak ada orang yang kita culik, tidak ada orang yang kita bunuh, yang kita hilangkan dan paksa dalam proses perjalanan kita. Ibu Mega makelar, Jokowi makelar. Karena pertanyaan demi apa itu? Bagi Jokowi tentu demi dinastinya, demi oligarkinya, bukan demi si king. Tidak ada yang mengagetkan sebenarnya Bang ya, karena memang mandat Kongres kita semuanya ditentukan oleh Ketua Umum. Bahwa sebelum sampai ke sana semua bisa berpendapat ya tidak masalah juga. Tapi ketika sudah ada keputusan, sebagaimana diamanatkan oleh Kongres kita, ya semua harus ikut keputusan itu. Apakah kemudian belok? Gak bisa dibilang belok. Belok itu kan kalau kemudian sudah ada yang dituju dan dia berbalik arah toh. Apa? Mengambil arah yang berbeda, ini kan tidak. Tapi terlepas dari itu, kalau menurut saya, keputusan itu sudah diambil, dan kita sebagai seluruh kader partai, apapun perbedaan pemikiran sebelumnya, tunduk taat pada keputusan itu. Itu clear di kita. Dan menurut kita, langkah itu langkah yang pasti sudah diperhitungkan sangat matang, ditimbang-timbang dan segala macam kajian, informasi, masukan, melakukan berbagai macam riset dan sebagainya, bahwa memang Ganjar adalah pilihan terbaik. Kan kita berbicara tentang negara ya, Bang ya, bahwa kalau kita tanya misalnya satu-satu, negara seperti apa sih yang kamu inginkan? Kan ada yang jawab, saya tidak mau negara yang penuh dengan kekerasan. Ya, itu menjadi kriteria kita. Jangan pilih pemimpin yang rekam jejaknya penuh kekerasan. Kira seperti itulah. Kemudian misalnya, negara seperti apa yang kalian inginkan? Negara yang tidak diskriminatif terhadap apapun. Kalau begitu, jangan kemudian memilih pemimpin yang berlaku diskriminatif atas dasar apapun. Berpolitik dengan menggunakan politik identitas dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kan menjadi kriteria-kriteria kita bersama untuk melihat rakyat itu mau membutuhkan pemimpin seperti apalah kira-kiranya ke depan. Nah, kalau kita berbicara tentang koalisi, walaupun kami lebih suka menyebutnya sebagai kerjasama antar partai, memang yang dibilang Bang Karni tadi betul. Memang seperti misalnya koalisi perubahan adalah koalisi pertama atau kerjasama antar partai pertama yang dideklarasikan ya, yang sampai saat ini belum punya calon wakil presiden. Sudah sekian lama masih berputar-putar di situ. Ya kita anggap saja itu sebagai sebuah dinamika, juga tidak masalah. Ada koalisi atau kerjasama antar partai, koalisi Indonesia Bersatu. Ini lebih lucu lagi. Kenapa? Calon presidennya dua. Amanat Golkar, Erlangga, P3, Ganjar. Jadi keren. Biasanya satu koalisi capresnya satu. Ini bisa dua. Nah apa? Ya, jangan begitu melihatnya Doli, ampun. Itu bukan capresnya koalisi Indonesia Bersatu. Bukan artinya bahwa partai yang ada dalam koalisi Indonesia Bersatu itu ternyata masing-masing punya capres sendiri. Itu tidur bersama mimpi berbeda. Ya, bisa juga seperti itu, tidur bersama mimpi berbeda. Tapi tapi memang akibatnya kan memang dia jadi seperti dagelan ya. Jadi seperti dagelan gitu loh, ya tapi saya selalu menganggapnya ini bagian dari proses kita menjadi bangsa yang lebih matang. Semoga kemudian kita punya pemimpin yang kemudian hari juga jauh lebih matang. Generasi-generasi yang lahir berikutnya lebih punya kedewasaan berpolitik, matang dan sebagainya. Kedamaian, kebaikan itu tidak cuma di ucapan, tapi juga dalam kerja, dalam tindakan itu diwujudkan. Jangan kemudian cuma capresnya bilang kita harus damai, kita harus bersatu dan sebagainya, tapi tim yang lain tidak seperti itu. Itu juga harus diperbaiki. Tidak perlu menuduh siapapun di sini, tapi menurut saya
hasil Litbang Kompas terkait dengan U20 menunjukkan bahwa banyak sekali penunggang-penunggang serangan sosial media terhadap Ganjar yang dilakukan oleh yang tidak memilih Ganjar. Artinya bahwa sampai sepak bola pun ditunggangi gitu. Suatu yang menurut saya jangan seperti itu. Dan itu kan bukan kata Adian, kata Litbang Kompas. Nah, kalau terkait dengan survei, betul yang dibilang sama siapa? Lu sebenarnya jubirnya Anies atau bukan sih? Oke. Apa kata mantan jubir Anies tadi bahwa Ditambah-tambahin mantan jubir Anies bahwa memang betul Pak Anies itu konsisten loh. Peringkat ketiga. Tapi dia juga ralat berikutnya bahwa tapi Anies di Pilkada DKI lompat. Sebab lompatnya itu karena Aniesnya atau karena didukung Gerindra. Sebentar dulu, lu dipuji sedikit langsung begitu. Sebentar dulu, sebentar. Ya. Bro, Bukan karena pemilu harus yang gembira. kalau menurut gua mesin partainya yang jago bukan orangnya. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa Anies yang pinter belok, nunggu di tikungan dan sebagainya. Gerindranya yang jago nunggu tikungan. Jadi lu salah juga karena nanti akan diuji. Apakah dalam kontestasi sekarang ini kemudian Anies punya kehebatan yang sama atau Gerindra punya kehebatan yang sama? Itu loh. Nah kalau hal-hal yang lain Bang Karnia, kita di PD Perjuangan ini kan terpimpin ya. Terpimpin betul bahwa tidak mungkin kita mendapatkan kemenangan kalau kita tidak terpimpin. Tidak mungkin tubuh ini bisa berjalan dengan baik kalau kemudian setiap anggota tubuhnya punya keinginan. Dan tidak ada komandonya. Nah itu yang kita pelajari, partai sebagai sebuah organisasi juga harus terpimpin. Dan itu berkali-kali dibuktikan dalam proses sejarah PDI Perjuangan yang mungkin tidak dialami oleh partai-partai seperti Nasdem, Golkar, Gerindra, terkait kekerasan yang pernah kita rasakan gitu. Belum pernah dalam sejarah Nasdem misalnya orang pakai gambar mukanya Surya Paloh ditangkap. Lalu pakai mukanya Erlangga pakai kaos ditangkap. Pakai Prabowo ditangkap. Di kita pernah. Kita pernah mengalami situasi yang sangat menyakitkan seperti itu. Kita menggunakan kaos saja dengan muka Ibu Megawati menjadi bersalah di Republik. Artinya bahwa kita belajar dari situ, oh enggak. Kita bisa bertahan, kenapa? Karena kita solid, karena kita kompak, karena kita terpimpin. Semua gerak itu serempak dilakukan. Dan ini akan sangat berpengaruh. Kemarin hasil surveinya misalnya ketika belum diputuskan calon presiden dari PDI Perjuangan, ada 37% kalau tidak salah suara PDI Perjuangan yang ke Ganjar, dan ada 17% kalau tidak salah yang tidak ke Ganjar yang pindah ke calon yang lain. Tapi hasil survei berikutnya kita bisa pastikan pelan-pelan Banting ini kembali ke pulang kandang. Kenapa? Kita memang dilatih seperti itu dan kita tidak dilatih dari kelas. Kita dilatih dari proses yang sangat panjang dan keras. Itu yang mungkin menjadi kelebihan PDI Perjuangan, tidak bermaksud sombong ya, Andrea. Tapi bahwa bagaimanapun juga mereka yang belajar dari kehidupan itu akan jauh lebih memahami proses pertarungannya dibandingkan mereka yang belajar dari kelas ke kelas lalu mendapatkan ijazah. Tidak, PDI Perjuangan tidak seperti itu. Kantor partai mana yang pernah diserbu sedemikian rupa? 124 orang di penjara, kemudian sekian banyak lagi meninggal dunia. PDI Perjuangan. Kita membangun partai ini bersama-sama, tidak dengan kata-kata, tapi dengan keringat, darah, dan tetes air mata. Itu yang tidak dialami yang lain. Walaupun kemudian nanti dibilang, wah PDI Perjuangan sombong, segala macam, enggak. Kita mengerti mana yang sombong dan mana yang bukan sombong. Mungkin kita berbicara dengan bangga tentang kemenangan-kemenangan kita. Tapi kebanggaan itu bukan kesombongan. Kebanggaan bukan kesewenang-wenangan. Karena tidak ada darah, tidak ada orang yang kita culik, tidak ada orang yang kita bunuh, yang kita hilangkan dan paksa dalam proses perjalanan kita. Seperti itu. Begitu Bang Karni. Baik. Sekarang tanggapan Rocky Gerung.
Nggak ada tanggapan. Karena poinnya bukan itu. Poinnya adalah sikap terhadap masa depan demokrasi. Prabowo pasti akan dibatalkan karena isu hak asasi manusia. Siapa yang akan batalkan? Ibu Megawati. Karena Megawati dulu ajak Prabowo jadi wakil presidennya. Kan itu soalnya kan. Jadi kalau Prabowo misalnya, Anda melanggar hak HAM, ya Mega yang melanggar HAM. Karena mengajak orang yang melanggar HAM jadi wakil presiden. Ini sekedar past event untuk saya terangkan bagaimana kesulitan kita membayangkan masa depan itu. Karena perjanjian-perjanjian palsu itu ada dalam file sejarah ini. Anies mau dibatalkan dengan apa? Isu intoleransi. Ahok mau dibatalkan dengan apa? Sama aja. Jadi kemampuan kita untuk mendeteksi masa depan dibatalkan oleh kecurigaan kita terhadap kedunguan kita sendiri. Itu bermain-main dengan sejarah lalu menjadikan sejarah alasan untuk mengukur potensialitas satu partai. Jadi saya nggak tanggapi itu bagian palsu itu. Coba kita lihat bagaimana palsunya watak pemimpin kita itu. Kemarin Ibu Mega datang karena diundang oleh Jokowi. Sebelumnya Ibu Mega katakan, Pak Jokowi Anda selesai, Anda petugas partai, ada pengganti Anda, petugas partai baru namanya Ganjar. Sekarang Ibu Mega dipanggil oleh petugas partai. Di mana hierarki etisnya gitu kan? Kan Jokowi sebagai petugas partai memanggil ketua umumnya untuk datang ngobrol dengan komplotan. Yang kita sebut koalisi itu. Dari segi itu, etik itu udah nggak ada. Jadi kalau kita ucapkan dengan cara yang lebih jujur, apa yang terjadi hari ini? Tukar tambah kuantitatif. Bukan prosedur kualitatif untuk menghasilkan demokrasi itu. Dari awal misalnya Sandi ditawarkan jadi wakil presiden Ganjar, mesti diusir oleh PDIP itu. Itu kapitalis. Sementara PDIP adalah sosialis itu. Bagaimana? Dikawinkan paksa pun nggak mungkin itu. Demi alasan apa? Pragmatisme. Pasti asal pragmatisme. Jokowi udah di ujung masa jabatannya, masih mau jadi kingmaker. Demi apa? Pertanyaannya. Raja itu diasuh oleh ide. Sekarang kita tanya, kalau Jokowi jadi kingmaker, idenya apa? Terhadap siapa idenya? Wong kingnya aja udah dibajak oleh PDIP, kok bagaimana mau jadi kingmaker? Sama halnya dengan PDIP, mau jadi kingmaker terhadap Ganjar. Lo kingmaker itu dia rampok dari tempat Jokowi, bukan dia asuh dari bawah. Saya mengucapkan itu dalam fasilitas normativity of politics, bukan deskriptif. Tapi yang normatifnya apa, yang preskriptifnya apa itu. Coba kita undang misalnya. Kita bikin semacam thought experiment di sini. Di situ duduk Bung Karno, di situ duduk Nasir, di situ duduk Syahrir, di sini duduk Tan Malaka, di situ duduk gerilyawan di ITI. Zakar. Bukan. Kartosuwiryo itu. Lalu mereka di ILC ini bahas capres-capres ini itu. Dimaki-maki pasti itu. No ethics at all itu. Jadi tukar tambah apa yang kita bayangkan? Kita membayangkan ada king yang akan dihasilkan oleh kingmaker hari ini. Gak ada kingmaker, yang ada adalah makelar. Ibu Mega makelar, Jokowi makelar. Karena pertanyaan demi apa itu? Bagi Jokowi tentu demi dinastinya, demi oligarkinya. Bukan demi si king, wannabe. Demikian juga Ibu Mega, demi apa? Kalau demi Soekarnoisme, demi ide Soekarno, ya mesti batalkan seluruh peluang agen-agen kapitalis masuk di PDIP. Logiknya begitu. Jadi apa yang terjadi pada bangsa ini itu sama seperti menunggu ketidakpastian atau waiting for Godot yang ditulis oleh Samuel Beckett tentang absurditas, tentang usefulness itu. Jadi kita menunggu apa sebetulnya? Sementara KPU sendiri nggak ngerti ini prosesnya apa tuh.
Nanti September, lalu sementara ini ngapain coba? Undang aja semuanya. Prabowo di sini segala macam, debat aja di situ. Supaya kita nggak menunggu godot gitu. Nah, bagian ini yang saya mau ucapkan, karena bukan karena kejengkelan, tapi kalau kita masuk pada etika politik, dalil-dalil ini harusnya diucapkan dari awal. Kesibukan headline kita kan, ya Ganjar elektabilitas sekian, Prabowo, Anies segala macam. Apa poinnya di situ tuh? Tuh dengan mudah margin of error bisa ditaruh pada seseorang. Tunggu aja sampai 2 hari sebelum 10 September apa 10 Oktober. Mendarat di KPU dengan ide kosong. Karena KPU sendiri nggak mengasuh momentum ini untuk jadi perdebatan nilai, perdebatan ideologi, perdebatan konseptual. Nggak ada. Jadi apa fungsi KPU? Ya panitia doang. Dia tidak melakukan fungsi dasar yang harusnya dilakukan untuk jadi democratic educator, public educator. ILC ambil alih itu akhirnya. Fungsi-fungsi itu kan. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak dari awal memutuskan arah demokrasi, maka yang akan terjadi kingmaker ini adalah percaloan politik. Para kingmaker ini sekali lagi segera jadi makelar. Hasil dari tukar tambah makelar adalah pemimpin yang mediocre. Makasih. Silakan. Menarik ya. Kenapa menarik? Karena semuanya salah. Semuanya salah. Lalu ada satu orang Rocky Gerung yang memonopoli semua kebenaran. Bagi saya ini problem besar juga. Bahwa dia sebagai rakyat boleh mencurigai pemerintah, bisa mencurigai partai, tapi kemudian dia berjalan terus lebih jauh mencurigai lembaga survei, mencurigai pertemuan dan sebagainya. Sementara di sisi yang lain ada partai yang saling curiga juga. Jadi ini forum apa? Forum curiga mencurigai. Jadi ketika kemudian mereka tidak berpolitik partai, juga memiliki kecurigaan terhadap partai, terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap standarisasi metode ilmiah survei pun dicurigai. Menurut saya, memang negara ini harus diperbaiki. Dan saya pikir Ganjar jawabannya.